نستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus kita surat Al-Baqarah yang terakhir dibaca, ayat 45 dan 46. Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha, sesungguhnya yang demikian itu, lakabiratun, sangat besar, sangat berat maksudnya, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita ini umat Islam dikasih pintu untuk kesuksesan. Caranya dengan bersabar. Kita usaha membutuhkan kesabaran, kita bekerja membutuhkan kesabaran untuk mencapai sukses. Tapi kita juga jangan lupa, kita harus berdoa kepada Allah. Berdoanya lewat sholat. Jadi kita minta tolong pada Allah lewat sholat. Sholat itu anugerah Allah untuk kita yang disediakan oleh Allah untuk kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau kita berdoanya di dalam sholat, kita harus berbahasa Arab. Tapi kalau berdoanya di luar sholat, kita sholat 2 rakaat, lalu setelah itu kita berdoa, itu pun minta tolong kepada Allah lewat sholat. Nah, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu berat. Berat itu maksudnya nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau, nggak semua orang melakukan hal ini, kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang sholatnya khusyuk. Allah jelaskan siapa orang yang khusyuk itu, allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka bahwa mereka bertemu Tuhan mereka. Orang-orang yang di dalam sholat merasa dirinya bertemu Allah, merasa diri bertemu dengan Tuhan mereka. Nah, kalau kita sholat, kita merasa bertemu Allah enggak? Belum, berarti kita belum khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu pada saat sholat dia merasa sedang bertemu Allah. Kalau sedang merasa bertemu Allah, itu beda dengan bertemu dengan manusia. Kita bertemu presiden, bajunya rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, nggak bisa sembarangan. Bertemu lurah, rapi. Bertemu camat, rapi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta makhluknya, pencipta pemimpin di dunia, berarti bertemu Allah harus rapi, nggak mungkin nggak rapi. Nah, itu diantaranya bertemu Allah itu nggak mungkin asal-asalan. Jadi pada saat sholat dia merasa dirinya bertemu Allah dan merasa akan kembali kepada Allah. Jadi dirinya merasa akan kembali kepada Allah, akan merasa dirinya amal-amalnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita usahakan sholat kita yang bagus, merasa diri bertemu Allah dan merasa akan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadarus kita kali ini.
Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.